Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dalam YouTube channel Lita Budianti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari sistem pencernaan di video sebelumnya. Jadi jangan lupa teman-teman juga saksikan video sebelumnya. Ini masih terkait dengan bab 11, Disease of the Digestive System dari K00 sampai dengan K93. Saya coba review lagi. Ada beberapa kategori exclude dalam bab ini. Kemudian yang harus teman-teman jadikan pedoman juga seperti kondisi perinatal period, kondisi pada terkait infeksi dan parasitisitis itu tidak termasuk, komplikasi pada kehamilan, persalinan dan nifas juga tidak termasuk, malformasi kongenital, deformasi dan kromosom abnormalitas atau kelainan kromosom juga tidak termasuk, endokrin, nutritional and metabolic disease, kemudian ada injury, neoplasm, simptom sign and abnormal clinical juga tidak termasuk dalam bab ini. Jadi di sini saya review lagi ada 10 blok dari bab ini. Kemudian jangan lupa ada karakter keempat di K25 sampai dengan K28. Nah, kemudian ada lagi dari 10 blok ini teman-teman jangan lupa nanti tonton juga di video sistem pencernaannya. Tadi sudah saya ingatkan. Ada 5 kategori Asterix Danger di sini, ada K23, K67, K77, K87 dan K93. Kemudian di sini juga saya tambahkan juga ada dari modul 6 dari IFHIMA tahun 2018 yang menyatakan bahwa pada bab ini itu terdiri dari kode K00 sampai K93. Kemudian diklasifikasikan beberapa penyakit dan gangguan dari mulai sistem pencernaan tract alimentary tract, kecuali exception pada blok 40 sampai K46 ini hernia. Kemudian kode pada range K00 sampai K63 adalah range anatomical mouth from anus, jadi dari aturan dari anatomi mulut hingga ke anus. Kemudian kode pada after 63, berarti setelah 63 itu adalah kondisi pada main organ associated with digestion gitu ya. Jadi yang terkait dengan sistem pencernaan. Nah, di sini juga saya sudah tambahkan juga ada yang terkait dengan K40 yang pada video kali ini itu ada keterangan, nanti langsung masuk ke dalam keterangan di bawahnya. Jadi coba teman-teman buka juga, ini materinya itu saya ambil langsung dari volume 1 ICD 10 tahun 2016. Jadi silakan teman-teman buka. Kalau untuk penjelasannya itu ada di halaman 487 dan kode K40 sampai K46 ini dimulainya di halaman 506. Ya. Ini hernia K40 sampai K46 itu ada note di bawahnya, ada catatannya bahwa hernia dengan both bisa jadi dalam dua kondisi gangren dan obstruction itu diklasifikasikan dalam hernia with gangren. Jadi apabila dalam kasus ditemukan gangren dan obstruksi maka akan diklasifikasikan dalam hernia dengan gangren atau hernia dan with gangren. Gitu ya. Di sini juga ada include-nya, ada hernia acquired congenital except diaphragmatic or hiatus. Ini akan dibahas di kode perinatal. Jadi sudah ada videonya, silahkan teman-teman cek. Kemudian ada include recurrent. Untuk kondisi di K40 atau K4 kodenya ini, kategori utama K40 ini ada beberapa subkategori di bawahnya dari mulai poin 0, poin 1, kemudian poin 2, poin 3, poin 4, poin 9. Jadi teman-teman coder harus mengecek ketika dari volume 3 itu diarahkan ke volume 1 harus benar-benar dipastikan bahwa kode yang diminta itu sesuai dengan diagnosa yang sudah tertulis gitu. Jadi di sini ada with obstruction without gangren, berarti dengan obstruksi tapi tanpa ada gangren. Ada with gangren saja. Kemudian ada without obstruction or gangren, jadi tanpa ada obstruksi maupun gangren. Kemudian ini ada, pokoknya keterangan-keterangannya harus teman-teman jadikan sebagai panduan dalam menentukan kode akhir. Kalau yang tadi itu adalah inguinal, selanjutnya adalah femoral hernia di K41, sama keterangannya juga sudah ada mana kode yang ada with obstruction tapi without gangren, mana yang with gangren, mana yang without, ada yang with and without gitu, itu dibaca masing-masing. K42 umbilical hernia, K43-nya ventral hernia. Jadi ini ada keterangan di sininya ada slash gitu ya, without gangren, berarti kondisi di sebelah sini itu, kondisi di sebelah kiri itu seluruhnya dalam kondisi without gangren, boleh memilih kode K43.0. Kemudian tadi ventral ya, K43, selanjutnya K44-nya diaphragmatic hernia. Ini awas hati-hati, di sini itu tidak termasuk dengan kongenital karena itu akan dibahas nanti di kode Q dan kode P selanjutnya.
Keempat-empatnya diaphragmatic hernia, kemudian keempat-limanya other, jadi tidak termasuk yang tadi ventral, inguinal, kemudian apalagi tadi ventral, umbilical, femoral. Nah, itu baru kita penggunaannya itu yang other. Jadi other itu berarti belum disebutkan atau tidak disebutkan pada kategori utama sebelumnya. Ini juga other abdominal hernia, hati-hati ada include-nya di bawahnya. Kemudian keempat enamnya unspecified abdominal hernia. Ini juga sama, ada yang with obstruction without gangrene, ada yang with gangrene. Kemudian ada keterangan di bawahnya, any condition list under K46 specified as gangrenous. Jadi di sini posisinya ada di sini. Ya, ini ada include-nya. Jadi silahkan teman-teman cek. Kemudian ada kita masuk lagi ke blok selanjutnya yaitu non-infective enteritis and colitis, ada di K50 sampai dengan K52. Ini include-nya termasuknya itu non-infective inflammatory bowel disease. Ya, ini hati-hati, ini bisa menggunakan kode ini juga. Exclude-nya irritable bowel syndrome masuk ke di K58 poindas. Kalau ada poindas berarti harus mencari karakter keempatnya ya. Kemudian ada megakolon, ini K59.3. Kita mulai dari K50, ini kronisis, ini sering sekali terjadi atau kita temukan diagnosa seperti ini di lapangan. Kronisis regional enteritis, kemudian ada K50.0 kronisis pada small intestine, kemudian K50.1-nya kronisis of large intestine. K50.8 other ya, kemudian K50.9-nya unspecified. K51 itu ulcerative colitis, di bawahnya ada keterangannya, ada mana saja yang termasuk dalam kategori ini. Kemudian ada K52 other non-infective gastroenteritis and colitis, ada K52.0, ada K52.1. Di sini ada penggunaan bab 20 ya, if desire atau jika dibutuhkan atau jika diinginkan untuk mengidentifikasi obatnya apa. Jika memang ada pengaruh dari obat maupun toxic agent atau penyebab keracunan ya, agent membuat yang keracunan. Kemudian ada allergic and dietetic gastroenteritis and colitis, ada indeterminate colitis, ada K52.8. Kemudian masuk ke K52.9 non-infective gastroenteritis and colitis unspecified. Kemudian kita masuk ke blok selanjutnya yaitu other disease of intestines. Ini jadi seluruh penyakit yang terkait dengan intestin tapi tidak disebutkan sebelumnya karena ada kategori other di sini. K55 sampai dengan K64. K55-nya vascular disorder of intestine, ada subkategori di bawahnya. Kemudian ada paralytic illness and intestinal obstruction without hernia, K56. Kemudian lanjut lagi ke K57, ini diverticular disease of intestine. Ini baik terjadi pada ada keterangan include diverticulitis, diverticulosis, diverticulum of small. Jadi di sini ini kategori di sebelah kiri ini adalah dalam kondisi of small maupun large intestine, itu termasuk di K57. Nah, ini ada K57.0, K57.1, K57.2, K57.3, K57.4. Ada K57.5, 57.8, 57.9. Kemudian K58 itu irritable tadi bowel syndrome, ada dua subkategori di bawahnya, ada disertai dengan diare dan tanpa disertai diare. Jadi ini hati-hati teman-teman memilih kode akhirnya. K59 other functional intestinal disorder, ada constipation. Ini kalau teman-teman sering dengar ya bahasanya sembelit, itu ada di sini di K59. Ada functional diare, ini diare juga tapi fungsional karena dimasuknya other functional intestinal disorder. Ada neurogenic bowel NEC, kemudian ada megacolon juga NEC. Kemudian anal spasm, ada other specified functional intestinal disorder, kemudian K59.9 functional intestinal disorder unspecified. K60 fissure and fistula of anal and rectal region, di bawahnya juga ada subkategorinya, ada mulai dari akut anal fissure, kemudian kronik, kemudian unspecified, ada anal fistula, rectal fistula, kemudian ada non-rectal fistula. Ada abscess of anal and rectal region di K61-nya, ini juga bisa dicek di bawahnya, di subkategori bawahnya. Kemudian K62, other disease of anus and rectum, ada anal polyp, ada rectal polyp, ada anal prolapse ya, terus rectal prolapse, stenosis, hemorrhage of anus and rectum, ulcer of anus and rectum, radiation proctitis, kemudian sampai dengan disease of anus and rectum unspecified.
Kemudian ada ke-63, ada other disease of intestine. Di bawahnya juga ada subkategori, ada abscess of intestine, perforation of intestine. Ini non-traumatik ya. Kemudian ada fistula of intestine, ulcer of intestine, enteroptosis. Kemudian, nah ini kita masuk ke K64. Ini ada K64, ini adalah hemorrhoid and perianal venous thrombosis. Di dalamnya ada piles ya bacanya ya, exclude-nya complicating child and the puerperium. Jadi kalau kondisinya itu pada masa nifas setelah persalinan, maka itu kan dikategorikannya pada O87.2. Sedangkan kalau pada masa kehamilan berarti masuknya ke O22.4. Nanti silahkan cek di videonya, sudah ada. Dalam K64 ini sudah ada keterangan derajat berapa yang bisa digunakan sesuai dengan diagnosa yang sudah ditulis oleh dokter. Ada first degree, ada second, ada third, fourth, residual hemorrhoidal skin tags, kemudian perianal venous thrombosis. Jadi nanti di sini ada keterangannya, grade-nya berapa? Grade atau stage 1, grade or stage 2, ketiga, keempat, kemudian ada residual hemorrhoidal. Kemudian ada other dan ada unspecified. Jadi ketika proses nanti pemilihan kode akhir, coder harus melihat baik itu dari CPPT-nya, jika tidak. Makanya kenapa penulisan atau proses analisis kuantitatif dan kualitatif dalam rekomendasi itu amat sangat dibutuhkan, karena dalam pemilihan kode akhir juga akan sangat berpengaruh gitu kan dalam penentuan kode akhir yang paling tepat dipilih oleh codernya. Nah, sudah selesai deh. Ini semua materinya saya ambil dari buku volume 1, 2, dan 3. Untuk volume 2-nya itu silahkan nanti dicek di video-video lainnya. Kemudian ada lagi modul dari IFHIMA tahun 2018. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.